Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di depan kita ada monitor yang kemarin kita review lah kasarnya ya. Kita udah lihat boxnya, kita udah unbox, kita udah tes singkat ya. Ini adalah Furrion monitor ya. Monitor Furrion Oris 27 inci yang curve ya teman-teman. Nah di video kali ini tuh jatuhnya kayak video tambahan dari video sebelumnya aja ya. Karena gue masih penasaran soal monitor ya. Di komen kemarin banyak yang nanya soal panel. Ini panelnya apa? Karena di video sebelumnya gue memang belum tahu ini panelnya apa dan cara cari taunya gimana gue masih belum tahu. Terus juga ada Mas Agung nanya soal UFO tesnya gimana dan nanti kita coba tes kecil-kecilan aja di sini. Dan gue penasaran juga nih kalau misalkan monitor dijadikan secondary display dari laptop itu bakal gimana performanya. Dan di laptop kan rata-rata portnya itu pakai HDMI. Nah kalau pakai HDMI hertznya bakal gimana teman-teman? Nanti kita akan testing juga ya di sini. Nah di video sebelumnya ada beberapa hal juga yang belum gua tambahin soal Furrion dan AGS dan Indocomtek ya. Ada di deskripsi sebenarnya, cuman di gua yang ngomong-ngomongnya itu belum ada. Jadi gua tambahin di sini aja ya. Dan biar gua nggak salah, gua akan bacain info-info apa aja yang akan ada di Indocomtek dan juga soal AGS dan Furrion ini ya teman-teman. Oke, pertama monitor gaming ini belum ada di marketplace ya teman-teman sampai video ini gua buat. Jadi pertama monitor ini akan di launching pada saat Indocomtek 2022 ya. Kalau kita buka Instagramnya Furrion, Indocomtek itu akan ada di tanggal 22 sampai 26 Juni di Jakarta Convention Center ya teman-teman. Nah, jadi AGS ini dan juga Furrion akan membuka booth di Indocomtek ya di Jakarta Convention Center di booth Hall A8 ya tempatnya di situ. Jadi kalau teman-teman mau nyari nih di Indocomtek ke JCC cari aja Hall A8. Nah, AGS ada di situ ya teman-teman. Dan monitor ini nanti akan launching dengan 3 versi ya teman-teman. Yang pertama itu 24 inci di harga Rp2.650.000. Yang kedua ada versi yang ini 27 inci curve 1080p di harga Rp3.060.000. Dan yang satu lagi adalah versi 27 inci Pro yang curve ya. Ini resolusinya 2K dan harganya Rp4.050.000. Dan kalau teman-teman langsung beli di Indocomtek ya ke booth AGS di Hall A8 itu teman-teman dapat diskon Rp250.000. Dan ini monitor garansinya 1 tahun replacement ya. Jadi ganti mau kerusakan apapun diganti baru selama garansi 1 tahun itu teman-teman. Terus untuk monitornya yang versi 24 inci gua tuh masih belum tahu teman-teman wujudnya gimana, reviewnya gimana ya. Karena sampai pada saat video ini gua buat, gua masih belum nemu tuh review-reviewnya. Untuk yang 27 inci yang kayak gue itu kios komputer udah bikin videonya. Jadi kalau teman-teman ngerasa video gue kurang nih yang kemarin atau yang sekarang, teman-teman bisa nonton reviewnya yang kios komputer. Dan untuk 27 inci yang Pro yang versi 2K resolusinya itu ada di videonya Sekilas IT, dia udah nge-review juga. Kemarin pada saat gue live streaming, gue sempat diskusi sama teman-teman juga soal kayak UFO test dan juga panel ngeceknya kayak gimana. Karena gue memang belum tahu panelnya itu apa, dan di box itu tidak ada tulisan panelnya apa, dan di manual pun tidak ada. Banyak yang nyaranin suruh tanya distributor, tapi kemarin pada saat live streaming tuh gue masih kepo, bisa nggak sih kita nyari sendiri gitu loh spesifikasi panelnya itu apa. Karena kalau misalkan di PC kan ya mau ngecek suhu kita bisa buka HP monitor, mau ngecek spesifikasi CPU bisa ke CPU Z, spesifikasi VGA ke GPU Z. Apakah kalau mau cari tahu panel monitor itu bisa atau enggak? Dan kemarin pada saat live gua belum nemu jawabannya ya. Gua baru nemu jawabannya ini ya setelah nanya distributornya, setelah nanya AGS. Jadi monitor ini pakai panelnya VA ya teman-teman, VA ya, pakai panel VA ya. Dan untuk yang 27 inci yang 2K juga gue nonton di Sekilas IT, dia pakai panel VA juga teman-teman. Terus untuk NTSC, sRGB,
testing monitor ini gue nggak bisa lakuin karena gue nggak punya alatnya. Seingat gue sih kalau mau ngetes sRGB kayak gitu harus ada alatnya ya teman-teman ya. Dan tenang aja, di videonya Kios Komputer itu sudah ada kok sRGB-nya berapa, NTSC-nya berapa, hasilnya ada di video Kios Komputer. Jadi teman-teman bisa nonton ke sana ya teman-teman. Oke, paling sekarang gue akan coba testing dulu aja ini monitor versi gue ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia monitornya ya, udah gua colokin ke laptop pakai kabel HDMI ya. Gua nggak pakai kabel DisplayPort karena di laptop gua memang tidak ada port DisplayPortnya. Gua sudah nyoba pakai kabel HDMI itu DisplayPort, dia entah kenapa kagak nyaut nih si monitor ini. Entah gara-gara kabel guanya memang jelek atau gimana. Dan kalau pakai converter HDMI DisplayPort pun gua kagak ada. Jadi yang satu-satunya kabel hubung HDMI DisplayPort gue cuman ada ini dan nggak nyaut ya. Mungkin karena kabelnya kabel murah kali ya guys ya. Oke, intinya dia pakai HDMI bisa nyaut ya di sini. Terus untuk refresh rate-nya dia tidak sampai 165 Hz ya teman-teman. Seperti yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah. Kalau misalkan monitor yang Hz-nya di atas 144 pakai kabel HDMI gitu ya, Hz-nya mentoknya ada di 144 doang ya teman-teman. Jadi nggak bisa sampai 165 Hz. Jadi dia stuck nih ada di 144 Hz ya teman-teman. Terus gue lupa nambahin kemarin di bagian belakang monitor ini tuh ada LED-nya ya teman-teman, dan bisa dinyalain maupun dimatiin ya. Jadi tampilan LED-nya kurang lebih seperti ini di bagian belakang. Kalau misalkan teman-teman mau nyalain ya tinggal di turn on aja si LED-nya, di menu ada kok, dan kalau mau matiin ya tinggal dimatiin aja. Terus untuk soal UFO test ya teman-teman yang ghosting, di sini gue itu kalau bikin konten tidak menggunakan kamera ya teman-teman, tapi gue pakai HP. Jadi dari kemarin kalau teman-teman lihat konten gue itu gue pakai HP teman-teman. Dan pada saat gue nyoba ngerekam UFO test sambil gerak gini, misalkan gue foto, dia tuh ngeblur, HP gue nggak nangkep guys ya. Jadi tadi gue sih ngakalinnya, habis diskusi sama teman-teman juga, ini dibikin aja di 1080p karena resolusinya dia 1080p. Terus gue bikin video bolak-balik, lalu hasilnya gue screenshot, dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah kurang lebih begitu ya teman-teman hasil UFO test kalau lewat HP gue ya, videonya sama screenshotannya. Mungkin kalau mau lebih valid ya harusnya pakai kamera beneran, tapi karena gue keterbatasan tidak ada kamera beneran dan kamera HP gue memang nggak bisa nangkep cepet kali ya, jadi kurang lebih hasilnya begitu. Cuman kalau misalkan gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri, misalkan nih si UFO-nya gue lihat terus jalan di tengah ini, yang hitam ini garisnya sih lurus teman-teman, dan di UFO-nya ada bayangan di bagian belakangnya sedikit ya. Kalau gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri, misalkan gue ngikutin satu UFO set nih, set. Kalau gue ngelihatnya sih kayak gitu, garis yang hitamnya ini lurus dan si UFO-nya ada rada bayangan di bagian belakangnya sedikit. Oke, sekarang gue ngeplay video 4K ya teman-teman. Di sini laptop gue itu layarnya 60 fps 1080p, dan si monitor ini kedeteksi 1080p 144 Hz ya. Dan gue ngeplay video YouTube, dia bisa ngejalanin video yang resolusinya 4K. Tapi ketika gua jalanin 4K ini, si laptop gua suara kipasnya mulai mengiung-ngiung guys, mulai rada berisik ya. Dan untuk hasil gambarnya sendiri ya gua sih ngelihatnya bagus-bagus aja guys. No, lihat baik no kodoknya, kodok atau katak sih ya, pokoknya itulah ya. Nah, ada binatang-binatang gini juga, hasilnya sih menurut gua masih enak aja sih, sama banget ketika main game kemarin.
gue udah dimanjain banget matanya ketika main game. Sampai sekarang gue nonton video 4K kayak gini juga ya dia enak-enak aja teman-teman. Hasilnya jernih aja noh. Lihat deh bunglonnya, ini apa sih bunglon ya? Ya pokoknya itulah. Ini hasil warnanya juga bagus, tajam-tajam aja. Dan kalau kemarin gue bilang rada pucat, mungkin ini gara-gara baru pertama kali ya gue ngelihat monitor VA ya. Karena biasanya gue monitornya IPS yang gue pakai, dan gue baru pertama kali lihat nih monitor VA ternyata seperti ini. Dan kalaupun pucat, setelah gue atur-atur brightness-nya lagi dan kontrasnya, ya bisa dapat hasilnya ya kurang lebih seperti ini, dan enak-enak aja temen-temen di mata gue gitu. Oke teman-teman, gue masuk ke testing game aja ya. Sekarang kita mau testing Valorant. Gue akan bagi 3 tes ya. Yang pertama ini gue cabut dulu monitornya, kita hanya akan ngetes di laptopnya aja. Yang kedua gue akan colok monitornya, kita akan tes di duplicate layar. Dan yang terakhir kita akan tes di extend ya, jadi main gamenya di sini di monitor dan si laptop hanya jadi penampil layar aja ya. Dan nanti teman-teman bisa bandingin dari mulai berapa persen kinerja prosesor VGA-nya sampai suhunya ya. Di sini laptop gue itu Asus TUF ya teman-teman, i5-10300H dengan VGA 1650 Ti ya, dan laptop gue 1080p 60Hz IPS ya. Di sini gue main medium aja lah ya untuk testing aja. Dan langsung aja kita masuk ke praktis testingnya ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Di sini bisa dilihat kinerja prosesor gue sampai 70%-an, VGA-nya ada di 50%-an, dan suhu prosesornya di 80-an, suhu VGA-nya di 60-an ya. Dan buat teman-teman misalnya punya laptop gaming, jangan kaget kalau misalkan suhunya memang sampai 80-an dan berisik laptopnya ya, jangan kaget. Oke, ini kita sambil jalan-jalan aja. FPS di sekitar 180-an ya teman-teman. Oke, kita testing nggak usah lama-lama ya. Dia masuk ke 200 FPS-an ya, 160, 140. Wah, ada drop ke 90 FPS juga teman-teman. Oke, jadi kurang lebih FPS-nya naik turun seperti itu ya. Oke, sekarang gua mau colokin ke monitor. Oke teman-teman, kita sudah ada di yang kedua ya, testing kedua. Gue bikin duplikat ya teman-teman, gue udah colokin kabel HDMI, jadi yang tampilan laptop ini keduplikasi ke sini ya. Kita lihat display setting. Nah, sudah sama ya, terduplikat ya, karena kiri kanan tampilannya sama. Oke, untuk refresh rate-nya si laptop gua kan 60 Hz ya. Dan untuk display 2 alias yang ini dia 144 Hz. Tapi kadang tadi gue coba masuk ke Valorant terus keluar lagi, si display yang monitor Furion ini balik lagi ke 60 Hz. Mungkin gara-gara laptop gua 60 Hz kali ya. Jadi pas kebawa ke sini ya dia 60 Hz juga. Oke. Nah, untuk di Valorant ya, teman-teman bisa lihat sendiri tadi dari desktop masuk ke Valorant ada jeda sepersekian detik, dia masih gelap tapi ini udah masuk ya. Di sini pilihannya ada guys, 1080p 144 Hz di sini ada. Oke, kita pilih yang 144 Hz ya, dengan grafik quality sama kayak tadi medium. Oke, kita langsung ke gamenya aja ya. Oke, kita udah masuk di Valorantnya ya. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kayak warna yang di monitor Furion dengan warna di laptop gue itu kelihatan bedanya ya. Yang di Furion seperti yang gue bilang di video sebelumnya kelihatan sedikit lebih pucat ya, tapi ini udah gue setting lebih better dikit, gak sepucat yang kemarin brightness sama kontras ya, tapi masih ada sedikit lebih pucat, cuman tidak mengganggu pandangan gue ya. Di sini bisa dilihat persenan kinerja prosesornya ada di 85% dan suhunya di 80-an, VGA-nya di 50% dan suhunya di 70-an. Kurang lebih masih sama seperti tadi make layar laptop aja ya. Jadi kinerja VGA-nya masih mirip-mirip teman-teman ya. Dan FPS-nya kisaran 150-an ya, 130, 110 ya. Sama kayak tadi, mirip-mirip banget teman-teman. Oh. Oke, kita coba jalan. Ya ada ke 160 guys. Oke.
drop ke 120. Tadi sempat ada drop ke 90 fps kalau gua main di laptopnya aja, dan di sini stabil di 120 130-an ya teman-teman. Oke. Secara tidak langsung meningkatkan malah performanya ya. Oke. Untuk persenannya dia udah sampai ke 90 tadi ya si prosesornya. Dan kinerja grafik cardnya masih ada di 48 sampai 50 persenan. Ternyata kalau dibikin duplikat gini nggak terlalu membebani grafik card ya. Gua kira bakal membebani grafik card karena logika gua gini aja deh. Ini laptop nampilin satu layar kayak gini, terus nambah kayak gini ya, nambah monitor lain, artinya si grafik card ya kinerjanya jadi dua dong, satu ke sini satu ke sini. Gua kira akan lebih berat, tapi ternyata setelah kita lihat ya usage dari si 1650 Ti nya masih kisaran 40 sampai 50%, masih sama-sama aja. Dan suara laptop gua pun memang berisik ya, dari sebelum masang monitor tambahan dia memang berisiknya kayak begini. Oke. Nah, sekarang gua mau coba ganti ke extend ya. Jadi kita hanya fokus main di monitor ini dan layar laptopnya hanya sebagai layar aja gitu. Desktop aja tampilannya. Kita main di sini dan ini biarin aja jadi tampilan layar sendiri. Oke. Oke, teman-teman, gua sudah extend displaynya ya. Ini jadi display 1 dan ini menjadi display 2 ya, teman-teman. Nah, bisa lihat ya. Ini 1 dan ini 2. Si laptopnya 1 dan monitornya 2. Oke. Dan sudah gua setting juga ke 1080p 144 Hz ya si monitor Furionnya. Oke. Sekarang kita langsung buka Valorantnya aja. Untuk settingnya sudah 1080p 144 Hz dengan grafiknya sama medium ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke testing gamenya. Oke, kita udah masuk di testing ya. Di sini langsung terlihat jelas FPS-nya meningkat, guys. Tadi 100-an, sekarang ada di 260, 270, bahkan sampai ke 300 ya. Usage prosesor masih kurang lebih mirip di 80-an, usage VGA ada di 40-an, dia turun tadi ada di 50-an ya, dan usage prosesor sekarang juga turun ke 70-an. Untuk suhunya masih mirip-mirip. Jadi kalau kita bikin extend kayak gini, yang ini hanya di desktop doang, atau misalkan buka Google atau apa ya, dan monitor duanya kita bikin untuk main game, ternyata dia meningkatkan FPS guys ya. Kita coba beli senjata dulu dan coba muter-muter deh ya. Oke, ternyata logika saya salah guys ya. Gua kira dengan nambahin monitor eksternal kayak gini bakal memberatkan kinerja prosesor dan VGA ya, apalagi VGA karena harus nampilin dua layar, tapi ternyata malah meningkatkan performa main gamenya ya. Untuk suhunya sih kurang lebih mirip ya, 80, 85, 86-an, gak jauh beda teman-teman. Oke, dia turun juga tuh ke 150 tapi naik lagi ke 300-an teman-teman ya. Jadi FPS-nya ada mirip sama kayak tadi, tapi ada peningkatan juga teman-teman. Oke, paling gue akan nambahin satu lagi ya teman-teman, karena gue pengen tahu juga nih, kalau misalkan yang ini gue matiin, lalu ini gue nyalain alias show yang monitor Furion doang, apakah akan meningkat FPS dan kawan-kawannya ya teman-teman. Oke, ini kita udah di menu displaynya ya. Tadi kan extend ya, nyala dua-duanya. Sekarang kita pilih show only 2 karena gue mau munculin si yang Furion doang. Oke. Keep change ya. Si monitor Furionnya nyala dan laptopnya layarnya mati tapi mesinnya nyala. Di sini artinya kinerja MOBO prosesor VGA si laptop ini akan full ke monitor ini. Oke. Ya, kita scroll ke bawah. Advanced display-nya sudah 144 Hz ya, dan langsung aja kita buka Valorant lagi teman-teman. Oke, settingan masih sama kayak sebelumnya ya, 1080p 144 Hz di monitor Furion dengan grafiknya medium. Langsung ke testingnya guys. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke testing dan di sini bisa lihat ya sampai 300-an 20-an tuh 320-an tuh FPS-nya ya. Lebih naik daripada di external monitornya ya, tapi secuil doang bedanya ya.
Usage prosesor sama usage VGA masih mirip-mirip 70-40%. Suhunya juga masih mirip-mirip di 80 sama 70%. Dan suara kipasnya masih berisik ya. Ini misal gue beli senjata, gue mundur ke sini juga hasilnya masih mirip-mirip kayak yang di extend tadi. Cuman lebih baik dibanding kita pakai laptopnya doang ya teman-teman. Jadi logika gue ada salah nih kalau misalkan kita nambahin monitor ternyata VGA-nya bisa lebih maksimal guys ya. Oke, gue kira bakal jadi lebih berat karena logika gue si VGA jadi kerja 2 kali. Ternyata masih aman-aman baik guys ya. Tapi kalau disuruh milih, gue kayaknya akan lebih milih di extend aja deh, karena gue kayaknya butuh deh. Misalkan kalau lagi live streaming main game, layar di laptopnya jadi buka OBS gitu atau buka browser atau apa ya, dibanding gue matiin layar laptop dan ini nyala sendiri ya. Tapi itu kan gimana orangnya lagi ya. Yang jelas main masih enak-enak aja, FPS sampai 200 sampai 300-an ya. Oke. Jadi meningkat gitu teman-teman. Oke. Dan sekali lagi buat teman-teman jangan lupa untuk datang ke Indocomtek 2022 ya di Jakarta Convention Center tanggal 22 Juni sampai 26 Juni 2022 ya. Silakan mampir ke boothnya AGS ya, ke boothnya Furion di Hall A8 ya. Dan teman-teman bisa dapatkan monitor ini yang versi 24, 27 inci curve sampai 27 inci curve yang pro yang resolusinya 2K, langsung dapat diskon 250.000 di boothnya AGS di Hall A8 ya teman-teman. Oke, nanti paling gue akan coba tes live streaming pakai monitor ini ya. Gue bikin extend kayak gini. Paling kalau udah ada link live streamingnya gue taruh di deskripsi aja ya teman-teman. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.